Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Wisnu Indra Nugraha dari Prodi D3 Teknik Mesin kelas 1A dengan NIM 22020021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerja bangku. Oke, sebelumnya apa sih kerja bangku itu? Jadi, pengertian kerja bangku adalah kerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Adapun kelebihan dan kekurangan kerja bangku. Kelebihan kerja bangku yang pertama, hemat energi. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja tanpa harus memikirkan sumber listrik atau infrastruktur listrik. Dapat menjangkau posisi yang sulit. Biaya pengerjaan murah dan lebih ramah lingkungan. Dan di sini ada juga kelemahan kerja bangku. Kelemahan kerja bangku yang pertama, waktu pengerjaan lambat. Yang kedua, kurang produktif. Yang ketiga, butuh sumber daya manusia yang terampil untuk menghasilkan produk yang bagus. Oke, selanjutnya adapun contoh-contoh peralatan kerja bangku. Yang pertama di sini ada ragum. Oke. Ragum ada juga yang menyebut tanggem, catok, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut vise, merupakan alat utama pada kerja bangku yang berfungsi untuk memegang, untuk menjepit benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Setidaknya berdasarkan gerakannya ada 3 macam ragum. Yang pertama ada ragum biasa, ragum berputar, dan ragum universal. Sini ada bagian-bagian ragum. Oke, saya akan menjelaskan bagian dari ragum. Sini Mas. Oke, yang pertama di sini ada rahang ya, di sini nih rahang gerak. Sebelah sini rahang tetap. Lalu di sini yang saya pegang ini adalah tuas tangan. Lalu yang ini adalah ulirnya ini nih ya, ulirnya. Oke, selanjutnya di sini ada benda kerja atau peralatan kerja bangku yang bernama mistar. Di sini mistar berfungsi untuk mengetahui nilai panjang, lebar, tinggi atau kedalaman dan kedalaman. Oke, selanjutnya di sini yang saya pegang adalah penitik. Penitik atau center punch terbuat dari baja perkakas yang bagian badannya dibuat berbentuk batang segi 8 atau dikartel agar tidak licin sewaktu dipegang. Ujungnya lancip dan sudut 90 derajat. Oke, langsung saja ya saya praktekkan penggunaan penitik ini. Jadi penitik ini digunakan untuk menitik. Yang jelas sih untuk itu ya, ke plat besi ya, jangan kaki manusia. Oke, saya coba.
Jadi gitulah pergunaan fungsi penitik. Jadi penitik ini juga buat penanda untuk proses pengelasan 1F. Di sini bisa buat jalur sebagai tanda lah, biar kita lebih gampang untuk melakukan pengelasan pada posisi 1F kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh benda kerja bangku ya. Ada kikir kasar dan kikir halus. Jadi kikir adalah salah satu alat yang digunakan untuk menyerut atau mengikis permukaan benda kerja. Sebagai perkakas tangan, kikir terbuat dari baja perkakas berkarbon tinggi berbentuk bilah dengan permukaan bergulat atau bergigi sejajar yang diperkeras dan tajam. Kikir ada dua. Yang pertama kikir kasar dan kikir halus. Kikir kasar biasanya digunakan untuk menghaluskan ya. Dan sedangkan kalau kikir halus ini juga sama sih untuk menghaluskan, tapi dipakai ini kalau kikir halus ada proses finishing kayak gitu. Oke, saya di sini akan mempraktekkan cara penggunaan kikir ya. Sini Mas, tolong Mas. Oke, jadi saya pakainya kikir itu ya, kikir kasar di sini. Jadi cara penggunaan kikir gini Mas. Ya, tujuannya sih untuk menghaluskan ya. Kalau bolak-balik juga nggak masalah. Tapi sebaiknya cara penggunaan kikir itu ya satu gerakan lah. Kalau maju aja, jangan maju mundur. Lebih baik kayak gini. Gitu. Jadi hasilnya di sini jadi lebih halus ya, ketiban dari bagian sini. Ya ini kan karena karatan ya, besi. Jadi ini fungsinya itu untuk menghaluskan kikir ini kayak gini halusnya. Kayak gitulah kurang lebih. Oke, di sini ada benda kerja yang saya pegang ya. Jadi ini tuh namanya pahat. Pahat terbuat dari baja. Pahat ini berfungsi untuk mengikis diameter pada benda kerja kayak gitu, dan aluminium. Oke, di sini ada lagi alat siku ya. Siku merupakan salah satu alat pada kerja bangku yang terbuat dari baja yang berfungsi untuk memeriksa ketepatan sudut pada benda kerja. Oke, di sini saya akan praktekkan ya. Jadi siku kayak gini nih. Kayak gini berarti udah siku. Kayak gini lah. Udah siku. Inilah kegunaan siku. Oke, selanjutnya ya, di sini ada alat pemotong. Ya jelas lah, sini adalah gergaji atau gergaji tangan. Jadi gergaji tangan adalah perkakas tangan atau alat untuk memotong benda kerja panjang dengan ukuran yang telah ditentukan. Oke, sini ada bagian-bagian pada gergaji ya. Di sini ada
mut pengikat yang ada inilah bentuk kayak buku kue gitu ya, namanya mut pengikat. Di sini ada bingkai, sini ada daun gergaji, lalu di sini adalah tangkai untuk memegang. Lalu adapun jenis daun gergaji, yang pertama ada single cut dan yang kedua adalah double cut. Yang single cut pemakaiannya pada kedalaman tak terbatas, dan untuk double cut cara pemakaiannya untuk maksimal kedalaman pemotongan sedikit di bawah gigi sebelah atas gitu. Lalu langsung saja ya, saya praktekkan cara penggunaan gergaji ini. Sini mas, saya tolong. Ya, jadi kayak gitulah cara penggunaan gergaji. Ya ini yang sudah dipotong kayak gini. Oke, selanjutnya di sini ada palu konde dan palu karet atau ya palu plastik lah. Jadi palu konde ini terbuat dari baja perkakas. Bentuk palu konde pada kedua sisi mukanya adalah tidak sama. Kayak ginilah. Ini depannya, ini belakangnya. Tidak sama ya. Kedua sisinya lah. Pasti beda banget lah ya. Sedangkan palu plastik pada bagian tengahnya terbuat dari logam dan pada kedua ujungnya terbuat dari plastik. Oke, di sini saya juga akan mempraktekkan cara penggunaan pada palu konde ya. Biasanya sih digunakan untuk memalu yang pada logam. Seperti itulah. Lanjut saja mas, saya praktekkan ya mas. Kayak gini. Jadi kayak gitulah pada penggunaan. Oke, selanjutnya di sini ada palu plastik atau palu karet ya. Biasanya sih digunakan untuk memukul pada benda kerja yang lunak. Kayak gitu. Oke, pada selanjutnya yang saya pegang ini ya. Ini namanya alat pelobang atau biasanya kita sering menyebutnya dengan bor. Alat pelobang atau bor atau guldi digunakan untuk membuat lubang atau mengebor bermacam-macam bahan teknik, yaitu ada bahan logam seperti plat besi, aluminium, kuningan, dan bahan non logam seperti plastik, akrilik, dan sebagainya. Oke. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian pada bor ya. Yang pertama di sini, ini adalah mata bor. Mata bor ini berfungsi untuk melubangi pada benda kerja seperti plat besi atau aluminium. Lalu lubang ini adalah
biasanya sih untuk mengganti mata bor kayak gitu. Lalu yang ini bagian ini ya bisa ke kanan ke kiri. Biasanya sih kalau ke kiri itu untuk mundur, dan kalau ke kanan untuk maju ini, jadi melobangi kayak gitu. Lalu di sini untuk menyetel bor agar bor itu bergerak, ada ini tombol ini ya kayak gitu. Oke, di sini saya akan mempraktekkan cara mengebor ya, atau melubangi lah. Sini mas, minta tolong mas. Ya, kurang lebih itulah cara penggunaan bor. Jadi mohon maaf ya kalau ini mau lubang karena ini nggak kuat mata bornya gitu. Oke, sekian penjelasan tentang materi kerja bangku dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.